memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu mau ngecek nih kehadiran dari anak-anak kelas semua. Apakah hari ini semuanya hadir di kelas? Alhamdulillah kalau semuanya hari ini hadir ya. Jadi tidak ada yang tidak hadir. Oke, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai bumi dan tata surya. Nah, sebelum memulai masuk ke dalam materi secara lebih lanjut, Ibu mau tanya nih, menurut kalian apa sih yang kalian bayangkan saat pertama kali mendengar kata tata surya dan bagaimana sih bentuk dari tata surya tersebut? Baik, bagus sekali Farah. Jadi mendengar kata tata surya yang terlintas di pikiran kalian adalah matahari sebagai pusatnya yang dikelilingi oleh beberapa planet yang mengelilinginya. Selanjutnya, Ibu mau menanyakan nih video singkat mengenai sistem tata surya. Jadi tolong diperhatikan ya anak-anak. Luar angkasa terdapat berjuta-juta galaksi, dan kita berada pada salah satu dari jutaan galaksi tersebut. Galaksi yang kita tempati bernama Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari kumpulan tata surya. Salah satunya adalah tata surya yang kita tempati. Setiap tata surya memiliki bintang besar. Karena memang planet yang beredar mengelilingi matahari, ada juga batuan melayang-layang yang sangat banyak jumlahnya, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Batuan itu disebut asteroid. Karena asteroid sangat banyak dan memiliki orbit seperti halnya planet, maka asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil. Asteroid ini dari kejauhan seperti sabuk, makanya disebut sabuk asteroid. Dengan adanya sabuk asteroid ini memisahkan planet menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet-planet yang letaknya sebelum asteroid disebut planet dalam, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan... Nah, setelah menonton video tadi, menurut kalian bumi kita itu berada di urutan berapa sih dari planet-planet yang ada di tata surya? Nah, bagus Syifa. Jadi bumi kita itu berada di urutan ketiga, yaitu setelah planet Venus. Jadi urutan planet-planetnya itu ada dari yang paling terdekat dengan matahari itu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan juga yang terakhir itu ada Neptunus. Selanjutnya kita akan masuk nih ke topik pembahasan dari bumi dan tata surya. Pengertiannya sendiri itu, tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, meteoroid, komet, dan juga asteroid, di mana mataharinya itu sebagai pusat dari tata surya tersebut. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, anggota-anggota tata surya ini terdiri dari beberapa planet, asteroid, komet, dan juga benda-benda langit lainnya. Oke, yang pertama itu kita akan mulai pembahasan ke matahari. Nah, matahari ini merupakan pusat tata surya yang mengelilingi dan juga membentuk suatu keteraturan di dalamnya anggota-anggota tata surya yang bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian dari matahari. Nah, yang pertama itu bagian paling dalam dari matahari itu yang pertama ada inti matahari. Selanjutnya itu ada zona radiasi, yang ketiga ada zona konvektif, yang keempat itu ada fotosfer, yang kelima ada kromosfer, yang keenam itu ada korona, yang ketujuh ada noda matahari, yang kedelapan ada granulasi fotosfer, dan yang terakhir bagian dari luar matahari itu ada prominensa. Selanjutnya yang kedua itu ada planet. Jadi planet ini merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengelompokan planet. Jadi planet itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah bumi sebagai pembatas. Nah, planet itu dikelompokkan menjadi dua nih, ada planet inferior dan juga planet superior. Nah, planet inferior sendiri itu planet yang orbitnya itu berada di dalam orbit bumi, seperti ada Merkurius dan juga Venus. Nah, sedangkan untuk planet superior sendiri adalah planet yang orbitnya itu berada di luar orbit bumi, seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Yang kedua, pengelompokan yang kedua itu adalah asteroid sebagai pembatas planet.
dikelompokkan menjadi dua nih, ada planet dalam dan juga planet luar. Nah, planet dalam itu adalah yang termasuk planet dalam itu planet yang berada di dalam dari garis putih ini sendiri, yaitu ada planet Merkurius, Venus, dan Bumi. Sedangkan untuk planet luar itu adalah planet yang berada di luar dari garis orbit yang putih ini. Nah, planetnya itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga ada Neptunus. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan lebih mengenal nih dari karakteristik masing-masing planet. Yang pertama itu ada planet Merkurius. Nah, planet Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, planet Merkurius ini bergerak mengelilingi matahari dengan cepat sehingga hanya memerlukan waktu 58 hari untuk satu kali orbit. Sedangkan untuk skala rotasinya itu memerlukan waktu selama 59 hari. Sedangkan kalau untuk planet Venus sendiri itu atau biasa kita kenal sebagai bintang fajar, planet ini itu memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu 225 hari untuk satu kali orbit mengelilingi matahari. Sedangkan untuk skala rotasinya itu memerlukan waktu sekitar 243 hari. Selanjutnya itu ada bumi. Seperti bumi yang kita tempati saat ini itu dikenal juga sebagai planet biru. Mengapa dikenal sebagai planet biru? Karena bumi itu sebagian besar permukaannya itu berisi air. Nah, untuk satu kali orbit mengelilingi matahari, bumi itu memerlukan waktu 1 tahun. Sedangkan untuk skala rotasinya itu 24 jam. Lalu untuk planet Mars atau biasa kita kenal sebagai planet merah, itu skala revolusinya itu sebanyak 687 hari. Sedangkan untuk rotasinya itu 24,6 jam. Nah, yang kelima itu ada planet Jupiter. Planet Jupiter ini merupakan planet terbesar nih di tata surya. Nah, planet Jupiter mempunyai 63 satelit, diantaranya ada Europa, Ganymede, dan juga Callisto. Sedangkan untuk planet Saturnus itu biasa kita kenal sebagai planet yang paling bagus atau paling mempesona karena planet Saturnus itu sendiri itu mempunyai cincin berlapis yang terdiri dari kristal dan juga dari kristal es. Planet yang selanjutnya yang nomor 7 itu ada Uranus. Nah, planet ini itu berselubung dengan kabut yang tebal yang terdiri dari gas metan. Nah, untuk Uranus sendiri itu mempunyai 27 satelit, diantaranya itu ada Miranda, Ariel, Umbriel, dan juga Titania dan juga Oberon. Selanjutnya untuk planet selanjutnya itu ada planet Neptunus. Jadi pada planet Neptunus ini hampir sama dengan si planet Uranus tersebut, sehingga sering disebut sebagai planet kembar. Nah, Uranus ini mempunyai cincin, tetapi cincinnya itu sangat tipis, tidak seperti planet Saturnus tadi. Nah, untuk jumlah satelit yang dimiliki oleh planet Neptunus sendiri itu berjumlah ada 13 buah. Yang diantaranya ada Triton dan juga Nereid. Sekian tadi pemaparan atau penjelasan yang Ibu sampaikan mengenai bumi dan juga sistem tata surya. Ibu mau minta dari anak-anak sekalian untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Nah, untuk kelompoknya sendiri bebas, kalian bisa menentukan sendiri nih mau siapa-siapa saja yang menjadi anggota dari kelompok kalian. Lalu jadi nanti Ibu akan menugaskan LKPD yang nanti akan diisi oleh masing-masing kelompok ya. Jadi dari LKPD tersebut itu ada 3 soal. Jadi untuk soal yang pertama itu kalian itu harus menemukan di sini. Jadi ada tabel acak. Kalian harus menemukan 12 anggota sistem tata surya. Nah, nanti kalau kalian udah ketemu nih, misalnya ada komet, kalian harus menstabilo nih bagian mana dari kata tersebut. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 sendiri itu, itu di sini Ibu menyediakan beberapa nih ada gambar planet. Nah, kalian nanti tugasnya itu adalah mengisi nih planet nomor 1 misalnya itu gambar apa, nomor 2 itu gambar planet apa. Nah, nanti kalian isi jarak dari mataharinya berapa, masanya berapa, periode rotasinya berapa,
periode revolusinya berapa dan juga ciri khas. Nah, nanti selanjutnya itu ada soal yang terakhir itu ada soal nomor 3. Nah, ini ada soal isai, jadi nanti anak-anak semua bisa mengisi ya berdasarkan soal tersebut. Di sini soalnya itu untuk isai ada 5 soal. Nah, jadi setelah ini akan Ibu bagikan lembar LKPD tersebut kepada anak-anak. Jadi nanti untuk setelah kalian selesai nih mengisi LKPD tersebut, kalian bisa nih mungkin dari salah satu kelompok saja perwakilan satu siswa boleh maju nih ke depan untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah diisi oleh masing-masing kelompok. Jadi kelompok berapa nih yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah diisi oleh masing-masing kelompok. Oke, boleh kelompok 3 silakan maju. Baik, terima kasih kelompok 3, jawabannya sangat bagus sekali ya buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok berikutnya. Baik, karena semua kelompok sudah maju nih untuk memaparkan hasil presentasi mengenai LKPD yang sudah dibuat oleh anak-anak tadi. Jadi juga untuk presentasinya sudah sangat bagus ya, dan juga untuk anak-anak kalian sudah sangat memahami nih materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, karena waktu pertemuan kita sudah mau habis dan juga semuanya udah maju semua, sudah selesai masing-masing kelompoknya. Mungkin Ibu akan mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau anak-anak untuk mengisi nih lembar refleksi. Jadi untuk lembar refleksinya itu sendiri ya tidak banyak kok soalnya, jadi anak-anak bisa untuk segera mengisinya ya. Baik. Karena anak-anak semua sudah mengisi lembar refleksinya, mungkin Ibu akan menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum menutup, Ibu mau mengucapkan terima kasih nih kepada anak-anak sekalian karena tadi sudah memperhatikan topik materi yang sudah Ibu jelaskan, dan juga tadi kita sudah menonton video bersama-sama nih terkait materi mengenai bumi dan juga tata surya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa sebagai penutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.